Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus sekalian yang saya kasihi, pagi hari ini kita bertemu dalam program Renungan Pagi yang memberikan kekuatan, membawa pengharapan dan membuat kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Oki Raharjo, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Mazmur 7 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Ada satu doa Daud yang tidak biasa dan bisa jadi jarang ditemui pada saat-saat ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun tidak mudah untuk mengucapkannya. Daud berkata, hakimilah aku ya Tuhan, apakah aku ini benar dan tulus ikhlas. Daud terbuka di hadapan Tuhan untuk dikoreksi, Daud terbuka di hadapan Tuhan untuk dievaluasi, Daud terbuka di hadapan Tuhan untuk direvisi. Apakah memotivasi hatinya salah selama ini? Apakah perjalanan hidupnya mengikut Tuhan selama ini keliru? Atau ada sesuatu dosa, sesuatu pelanggaran yang harus dia bereskan di hadapan Tuhan. Daud terbuka sehingga dia berkata, hakimilah aku ya Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 26 ada ayat yang terkenal yang sampai hari ini sering kita nyanyikan menjadi sebuah lagu. Berkata, ujilah aku ya Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Daud berkata di hadapan Tuhan, terbuka apakah ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Daud terbuka untuk dikoreksi dan dia berkata, hakimilah aku, koreksi aku ya Tuhan, ujilah aku, selidikilah aku. Dia tidak berkata kepada Tuhan, hakimilah dia Tuhan, bereskan dia, atau dia yang salah. Tapi Daud terbuka. Kalau namanya hakimilah aku, artinya bisa jadi di dalam dirinya ada sesuatu yang salah, bisa jadi di dalam dirinya ada sesuatu yang keliru, bahkan mungkin dalam hubungan dengan orang lain. Dia tidak menyalahkan orang lain, tapi dia menengok ke dalam lebih dulu. Oh iya, ternyata saya ada salah. Hari-hari ini kalau kita menemui di media sosial, banyak sekali orang muda menyalahkan orang lain. Bukan hanya di kalangan sekuler, di kalangan politik atau saja tidak, tapi di kalangan kekristenan. Hamba-hamba Tuhan pun mudah sekali menyalahkan hamba Tuhan yang lain, bahkan sampai saling menuntut ke kepolisian hanya demi membela harga dirinya supaya dinyatakan benar. Hari ini mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Sudah, kita tidak usah menyalahkan orang lain, kita tidak usah menghakimi orang lain. Kita lihat diri sendiri, di mana mungkin bisa jadi ada kesalahan kita dalam perjalanan hidup selama ini. Dalam kesalahan kita dengan orang lain, mungkin ada kesalahan kita yang harus diperbaiki. Kita koreksi di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau untuk Engkau perbaiki hati saya. Saya mau Engkau koreksi hidup saya. Bisa jadi ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Minta Tuhan untuk memperbaiki. Seorang yang bijak itu tahu bagaimana dia melihat ke dalam, menengok ke dalam, enggak hanya melihat keluar. Dia akan melihat ke dalam. Oh iya, ini saya yang salah. Dia tidak melihat kesalahan orang lain. Mungkin gembala sidangnya salah, mungkin pendetanya salah, mungkin pembina rohaninya ada yang keliru. Tapi dia mau berkata, oh iya, saya mau dikoreksi. Ternyata di dalam diri saya sendiri masih ada sesuatu yang salah, masih ada sesuatu yang kurang berkenan, masih ada sesuatu yang dibereskan. Kita tidak lagi mudah menunjuk orang lain. Mungkin kalau kita melihat ada kesalahan dari orang-orang yang melayani kita, dari pembina kita, dari pemimpin kita, atau dari orang lain yang sedang konflik dengan kita, kita bawa saja dalam doa. Tuhan, apa sih yang menjadi kesalahan dia? Engkau menolong ya Tuhan, untuk dia bisa mengoreksi hati dan membereskan. Kalau memang sesuatu itu perlu diselesaikan pribadi, silakan sampaikan secara pribadi pada pembina Anda, pada pendeta Anda, pada gembala Anda, pada pimpinan Anda, pada atasan Anda. Dan kalau memungkinkan akan terjadi saling koreksi berdua. Tidak menunjuk-nunjuk di muka umum dan berkata, oh pendeta saya salah, oh gembala saya salah, dan sebagainya. Saya punya pemimpin di tempat saya bekerja,
Beliau seringkali berkata ketika dalam pertemuan-pertemuan dengan kami para guru, kepala sekolah kami ini berkata, kalau ada sesuatu yang salah di hadapan Anda, di hadapan para guru, silakan sampaikan ke saya, tapi secara pribadi, tidak di depan umum. Dan itu bijak sekali, sehingga kalau ada sesuatu yang keliru, beliau terbuka untuk koreksi, tapi untuk disampaikan berdua saja, tidak di depan banyak orang. Dan itu pemimpin yang baik, yang membuka diri untuk dikoreksi. Hari ini dalam perjalanan hidup kita lihat, bisa jadi ada kegagalan yang kita alami, bisa jadi ada sesuatu hal yang menghambat dalam hidup kita, bisa jadi ada hal tertentu yang tidak menyenangkan hari-hari kita alami, kesulitan hidup, pergumulan, ataupun masalah dan sebagainya. Kita koreksi ke dalam. Apa ada kesalahan kita? Apa ada kelirunya kita? Apa ada langkah kita yang salah selama ini? Sudah berhenti untuk kita menyalahkan orang lain. Lihat ke dalam. Iya, saya yang salah. Iya, ini saya yang keliru. Saya yang harus diperbaiki. Hidup saya ini yang harus dibereskan. Dan ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan pun akan membereskan dan memulihkan hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang hari ini kami menerima firman-Mu, untuk kami bersedia Tuhan hakimi, bersedia untuk Tuhan koreksi, bersedia untuk Tuhan uji, bersedia untuk Tuhan selidiki hati dan batin kami ya Tuhan. Kalau terdapat satu pelanggaran dan kesalahan, kiranya Engkau mau ya Tuhan membereskan dan memberikan koreksi-koreksi, sehingga kami berjalan ke depan dengan langkah yang benar, dengan langkah yang tepat, dan dengan langkah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami mudah untuk menyalahkan orang lain, apakah itu pemimpin kami di tempat bekerja, apakah itu pembina kami di tempat kami melayani, gembala sidang kami di tempat kami beribadah, atau siapapun, suami kami, istri kami, atau siapapun. Dan hari ini kami mau belajar untuk mengoreksi ke dalam Tuhan. Kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, karena Tuhan berkenan untuk membereskan dalam dan hidup setiap kami. Maka kami percaya setiap orang yang bersedia dikoreksi, hidupnya akan dibereskan, dibela, dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk selalu melihat ke dalam diri kita sendiri atas sesuatu yang kita sedang alami. Tuhan Yesus memberkati.